Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, di musim terbaru podcast Obsesif kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir, khusus untuk kamu para fresh graduates dan first jobbers. Makanya biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow dan nyalakan notifikasi serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Selama bekerja, pasti pernah merasa takut gagal dalam melakukan sesuatu. Takut melakukan kesalahan, takut kelihatan enggak insightful saat meeting, atau takut nggak bisa memenuhi harapan atasan. Akhirnya, memilih untuk menghindari tantangan, bahkan parahnya bisa menimbulkan rasa cemas yang berakibat dalam growth karir kita. Di episode ini, Obsesif akan membahas cara mengatasi rasa takut dari kegagalan dengan mendefinisikan ulang apa sih itu kegagalan yang diadaptasi dari Harvard Business Review. Teman obsesif, kamu pasti sering dengar quotes yang bilang kalau kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda. Walaupun kedengarannya seperti basa-basi, tapi kalimat itu benar adanya loh. Gagal adalah suatu tahapan dalam proses menuju kesuksesan. Rasa takut akan kegagalan adalah hal wajar yang dibutuhkan untuk mengevaluasi diri, selalu belajar dan tidak cepat puas, asalkan tidak berlebihan. Karena jika sudah berlebihan, bukannya malah menguntungkan, rasa takut itu malah akan sangat merugikan terhadap pertumbuhan karir kita. Namun, tentu saja rasa takut ini bisa kamu taklukkan dengan cara redefining atau mendefinisikan kembali apa sih arti konsep gagal dalam diri kamu. Oke, singkatnya begini. Misalnya hasil proyek kamu ditolak saat pitching. Daripada berlarut-larut mikirin kegagalan yang mungkin terjadi dari hal yang pengen kamu capai, coba deh direnungkan kembali. Apa ya yang kurang dari pitching kemarin? Pasti ada banyak kemungkinan kan? Kalau kamu menemukannya, kamu bisa mempelajari kembali hal apa yang kurang. Karena pada realitanya, nggak ada kok orang yang selalu benar dan sempurna. Pengalaman gagal inilah yang akan memberikan pelajaran yang nggak ternilai untuk masa depan. Maka dari situlah kamu bisa mendefinisikan makna lain dari kegagalan yang justru akan membentuk dirimu jauh lebih baik lagi. Kegagalan juga bisa menjadi kesempatan kamu untuk mencerminkan kekuatan yang kamu punya. Ketika kamu mampu mengidentifikasi lapisan emas atau pelajaran berharga dalam kegagalan yang kamu rasakan, tentunya bisa membuat kamu berani dan beralih ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, sambil mempertahankan kepercayaan diri yang kamu punya dalam setiap prosesnya. Teman obsesif, ketika kamu sedang merasa dalam fase takut gagal, kamu mungkin secara nggak sadar akan memutuskan hal yang sebenarnya kamu hindari. Nah, dari situ, kamu bisa membuat fear list alias daftar ketakutan apa aja sih yang lagi ada di pikiran kamu. Kamu bisa nulis skenario terburuk yang lagi lari-lari dalam otak kamu. Terus yang penting, jangan lupa sisipkan cara mencegah dan meresponsnya jika hal itu menjadi kenyataan. Dari rencana-rencana itu, bisa banget jadi backup plan kamu biar berani untuk bergerak maju. Ya, mungkin enggak gampang sih untuk menerapkannya ketika sedang berada di masa sedih dan kecewa akibat gagal. Tapi jangan lupa bahwa kamu selalu punya cara untuk bangkit kembali. Ingat lagi, kalau kegagalan adalah proses menuju kesuksesan. Kamu selalu punya ruang kok untuk mengakui rasa sakit dan kecewa yang kamu rasakan. Misalnya nih, akibat adanya penolakan. Rasanya ditolak itu pasti menyakitkan buat kita. Memicu keraguan emosional tentang kompetensi dan harga diri kita sendiri. But, rejection is critical for success. Karena ketika rasa sakit itu muncul, respons fisiologis yang diciptakan dalam tubuh dan pikiran kita mirip dengan rasa sakit fisik, sehingga seharusnya bisa membuat kita menjadi lebih kuat ke depannya. Tapi, kamu jangan sampai menyalahkan dirimu atau orang lain ya atas kegagalanmu. Dibanding menyalahkan diri sendiri atau orang lain yang terlibat, lebih baik kamu fokus pada diri sendiri dulu untuk tidak mudah menyerah dan lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri.
Atau bisa juga dengan mengajak rekan kerjamu belajar bareng kan? Nilai plusnya, kamu akan jadi semakin dekat dan mengenal rekanmu. Alright teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ana dan segenap kru obsesif pamit undur diri. See ya on the next episode teman obsesif. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.